Halo guys, balik lagi bersama saya Aditya. Kira-kira sudah sekian pekan ya virus COVID-19 menyerang Indonesia. Saya berharap masalah virus ini segera selesai. Dan untuk itu, kita harus menuruti pemerintah yang menyuruh kita untuk di rumah aja. Kali ini, saya akan membagikan rekomendasi film Indo maupun Hollywood yang bisa kalian tonton untuk menemani kalian yang di rumah aja. Yuk, bismillah, langsung aja kita mulai. Bumi Manusia. Buku Bumi Manusia adalah semacam mahakarya sastra yang sulit untuk diterjemahkan hanya dari satu sudut pandang. Siapapun yang membacanya akan punya pendapat sendiri tentang bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lalu. Semua cerita yang digoreskan dalam lembaran kertas ini akan dituangkan dengan film Bumi Manusia. Tak ada kisah-kisah yang sesakit kisah di masa lalu, sebuah peradaban yang masih tak mudah, perbedaan kasta, budaya, bahasa, idealisme, dan gagasan kerap saling beradu. Hal ini yang dirasakan oleh Minke, yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, seorang pemuda pribumi yang jatuh hati pada Annelies, yang diperankan oleh Mawar Eva de Jong, seorang gadis keturunan Indonesia Belanda. Berada dalam golongan pribumi dengan kasta sosial yang tinggi, Minken sebenarnya bebas melakukan apa saja yang ia mau, termasuk bergaul dengan siapapun yang ia pilih. Namun sebagai pribumi yang terpandang, Minke justru berhadapan dengan masa-masa sulit. Masa-masa di mana ia begitu dekat pada Annelies, dan celakanya hal ini bukan hanya karena Annelies anak keturunan Indonesia Belanda, namun ia juga anak dari keluarga Nyai Ontosoroh. Ketika hampir semua warga Indonesia saat itu memandang posisi seorang Nyai sebelah mata, hal yang sama justru tidak terpikirkan sama sekali oleh Minke. Ia menganggap seorang Nyai layak untuk berada di posisi yang terhormat, bukan soal status sosialnya lagi, namun karena gagasan-gagasan yang ada di kepalanya. Apalagi Nyai Ontosoro selalu ikut berjuang dengan isi kepalanya yang cerdas untuk melawan tindakan kolonial Belanda. Di balik rasa sakitnya sebagai Nyai, ia berjuang dan membuat Minke terus berjuang untuk hal-hal kecil yang ada di pikiran hatinya. It Chapter 2. Sedikit menyambungkan dari cerita yang pertama, Loser Club berhasil menyingkirkan Pennywise. Kengerian roh jahat yang tersimpan di dalam badut ini dianggap sudah musnah. Namun beberapa tahun kemudian, Loser Club yang kini sudah dewasa bertemu lagi. Mereka bertemu dengan satu alasan yang sama. Semuanya dimulai dari kedatangan Beverly yang diperankan oleh Jessica Chastain mengunjungi rumah lamanya. Rumah itu pengap, kasurnya tidak terawat, warna cat dindingnya juga pudar dan mengelupas, seperti rumah lama yang sudah ditinggalkan. Ada hal lain aneh yang ditemukan Beverly, penghuni rumah tersebut, dan satu foto misterius yang membangkitkan kembali kenangan masa kecilnya yang mengerikan. Siapa mereka? Benar, sesosok hangat yang mirip dengan Pennywise terlihat hadir di antara ratusan foto di dinding rumah tersebut. Beverly tak percaya ini semua. Satu-satunya jalan adalah menemukan semua bukti akan kembalinya Pennywise. Mau tak mau Beverly membutuhkan teman-teman lamanya. Loser Club pun sudah berpisah puluhan tahun. Film It Chapter 2 akan menampilkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengerikan. Siapa sosok Pennywise sebenarnya? Apakah ia badut yang memang hobi membunuh? Atau ia adalah sosok iblis yang bisa hingga di tubuh siapa saja? Sudah pernah mendengar Dua Garis Biru? Ya, film tentang cinta yang bisa datang dari mana saja pada dua anak remaja yang sedang dimabuk rasa sayang tanpa henti ini, yang satunya cerdas dan berprestasi, satunya lagi tak punya masa depan. Datang dengan dua latar sosial yang berbeda. Namun kedua anak ini disatukan dengan cinta. Ia adalah Dara yang diperankan oleh Adisti Zara dan Bima yang diperankan oleh Anda Yuwananda. Mereka berada di satu sekolah yang sama, kelas yang duduk bersebelahan. Selalu dijemput Bima ketika akan berangkat sekolah, diantar begitu pulangnya. Tampaknya hubungan mereka sama seperti anak-anak remaja lain yang sedang jatuh cinta. Namun, pada satu waktu rasa cinta mereka diungkapkan secara berlebihan loh. Belum tempat saja rasanya. Apalagi konsekuensi yang digenggam di masa depan itu sangat berat. Dara hamil di usia yang sangat muda, dan Bima kehilangan arah. Konflik membesar, ditambah lagi dengan bagaimana sikap dari orang tua yang mengetahui konflik tersebut. Kira-kira bagaimana ya cara mereka mengelola konflik di usia mereka yang masih sangat muda ini? Dua Garis Biru adalah film tentang keluarga
yang bagaimana menjalankan sebuah cerita yang harus dilalui dengan pahit melalui sebuah kebersamaan yang hangat. Dylan 1990 diangkat dari novel karya P.D. Baik berjudul Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990. Film bergenre drama ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilia. Cerita dimulai ketika September 1990, Milea dan keluarganya dipindah ke Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya mereka tinggal di ibu kota Jakarta. Dan di sekolah ia bertemu dengan panglima geng motor yang tampan dan tengil, Dylan namanya. Bukannya memperkenalkan diri, saat bertemu, Dylan malah bilang kalau Mila suatu hari nanti akan naik motor dengannya dan akan menjadi kekasihnya. Mila mulai menyukai Dylan, namun tiba-tiba Benny muncul dan kembali di kehidupan Milea. Singkat cerita, Dylan dan Mila makin lengket. Meski begitu, keduanya sama-sama belum memiliki cinta. Tentunya belum menyatakan cinta ya. Tak hanya pulang sekolah bareng, bergandengan tangan dan bertelepon-teleponan di malam hari. Milea bahkan membujuk Dylan agar tak lagi ikut tawuran antar geng motor. Kalian juga bisa lanjut loh menonton film Dylan 1991 dan Milea jika memang sudah tersedia di platform digital. Tentu siapa yang tidak kenal Dear Nathan. Ketika membaca bukunya saja, semua orang punya bayangan mengenai sosok Nathan yang nakal, namun sangat mencintai Salma yang notabene anak baru di sekolahnya. Akan tetapi tentu, semua menebak-nebak bagaimana kiranya ketika dua tokoh tersebut divisualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata. Rapi Film ternyata berkesempatan untuk ambil bagian dalam hal ini. Begitu besar animo masyarakat untuk mengenal sosok Nathan dalam bentuk visual, maka Dear Nathan akhirnya mendapat kesempatan untuk difilmkan. 23 Maret 2017, film Dear Nathan resmi menghiasi layar kaca. Jeffrey Nicole, pemain muda berbakat yang berkesempatan untuk memerankan tokoh Nathan, sedangkan Salma diperankan oleh Amanda Rawls. Film ini banyak disukai oleh penontonnya, khususnya remaja. Ini artinya pada filmnya, Dear Nathan berhasil menuai kesuksesan. Nah kawan, berikutlah film-film rekomendasi yang bisa kalian tonton untuk momen rumah aja. Gimana? Cocok gak buat kalian? Sekian dulu ya, insya Allah kita akan kembali lagi dengan konten-konten yang lebih menarik. Tentunya jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum.